Kalau kalian pernah ke Jogja, tentunya kalian tidak asing dengan Candi Prambanan, Borobudur, Candi Boko, dan Candi Hindu Bunda lainnya yang ada di Jawa Tengah. Dan banyak orang yang mengagumi kemegahan candi-candi itu. Saking megahnya, dan tidak bisa dijelaskan oleh akal dan pikiran mereka, banyak orang Indonesia yang beranggapan jika candi-candi besar ini dibuat oleh bangsa jin. Kita selalu menuduh human civilization yang ada di abad 1 sampai 10 pasti selalu berhubungan dengan makhluk halus atau jin. Apa jangan-jangan manusia modern itu bodoh ya? Apa kehidupan modern dan bangunan modern semembosankan itu? Sampai-sampai melihat Borobudur saja, kita tuh kaget. Kita tuh kayak norak gitu loh kadang. Sampai-sampai kita menuduh nenek moyang itu bersekutu dengan makhluk halus. Yang ada di benakku saat melihat Candi Borobudur atau Candi Prambanan bukan tentang jin mana yang membantu, bukan. Tapi lebih ke orang zaman dulu itu belajar seninya di mana, belajar ilmu matematikanya di mana, belajar ilmu arsitekturnya di mana. Kita selalu menuduh nenek moyang kita illiterate atau buta huruf. Tapi huruf yang mana dulu nih? Huruf Latin dari Eropa? Karena sebagai seseorang yang dulunya juga belajar ilmu linguistik dan belajar sejarah bahasa, aku rasa ini penting untuk memberikan kalian edukasi. Huruf atau abjad Latin yang kalian tahu sekarang itu dikenalkan oleh bangsa Eropa di abad 16. Jadi apakah benar nenek moyang kita sebodoh itu hanya karena mereka belum terpapar oleh abjad Latin ini? Tapi tidak mungkin dong orang bodoh bisa membangun Candi Borobudur yang semegah itu. Dan candi itu bertahan hingga ribuan tahun. Tidak hanya seni yang dibutuhkan, tapi tentunya juga ada hitungan matematika. Padahal di zaman itu, kerajaan Inggris belum ada. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang Mataram kuno dan agamanya, serta bagaimana warisan Mataram ini menjadi salah satu cikal bakal dari budaya Indonesia. Zaman mungkin sudah berubah. Ideologi akan selalu datang dan pergi. Namun, karya kerajaan ini masih bisa kita nikmati. Kerajaan Mataram kuno juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram adalah kerajaan yang sangat besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Jadi kalau aku compare atau bandingkan dengan barat ya, kayak di Pulau Britania, di abad ke-8 itu belum ada kerajaan Inggris. Tapi kita sudah punya Kerajaan Mataram. Karena kerajaan Inggris itu baru muncul di tahun 927 Masehi atau di abad 10. Kalau aku bandingkan lagi dengan Eropa, di zaman itu, Eropa di abad 8 memiliki Raja Charlemagne atau Charles the Great. Ia adalah penguasa besar yang berhasil menyatukan berbagai wilayah di Eropa Barat menjadi satu kerajaan. Atau mungkin ya kalau di Indonesia ada Patih Gajah Mada. Kalau di Eropa ada Charles the Great. Charles the Great memerintah antara tahun 768 sampai tahun 814 Masehi. Tahun 800 ia dinobatkan menjadi kaisar di Roma oleh Paus Leo III atau Pope Leo III. Ia juga berhasil menyatukan berbagai wilayah di Eropa Barat seperti Prancis, Jerman, Belgia, dan juga Belanda. Sekarang kita balik lagi ke Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram atau Medang dikenal dengan kejayaan dalam bidang kebudayaan, keagamaan, dan arsitektur. Dan Mataram kuno terbagi menjadi dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang beraliran Hindu Siwaisme dan dinasti Shailendra yang beraliran Buddha Mahayana. Sekarang aku akan menjelaskan perbedaan Hindu Siwaisme dan Buddha Mahayana. Hindu Siwaisme adalah salah satu aliran dalam agama Hindu yang menitikberatkan pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai dewa utama. Aliran ini berkembang luas di India, Nepal, dan Indonesia, terutama di Bali. Siwaisme mengajarkan konsep Trimurti,
Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Tetapi dalam ajaran ini, Siwa dianggap sebagai aspek tertinggi dari realitas atau Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, terutama di Bali, Siwaisme berkembang dalam sistem kepercayaan Hindu Bali yang bercampur dengan ajaran lokal. Sementara Buddha Mahayana adalah salah satu aliran utama dalam agama Buddha yang menekankan pada jalan Bodhisattva, yaitu seseorang yang berusaha mencapai pencerahan tetapi menunda nirvana demi menolong makhluk lain. Mahayana berkembang di Tiongkok, Jepang, Korea, dan Tibet, serta di beberapa wilayah Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Mataram kuno pertama kali disebut dalam Prasasti Canggal dari tahun 732 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya. Prasasti ini menyebutkan bahwa raja pertama Mataram adalah Sanjaya. Pendiri dinasti Sanjaya menganut agama Hindu aliran Siwaisme. Wilayah kerajaan ini meliputi Jawa Tengah dan berkembang pesat dalam aspek politik, ekonomi, dan juga kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana mulai muncul dan mendominasi wilayah Mataram. Dinasti ini dikenal dengan pembangunan Candi Borobudur. Setelah beberapa waktu, dinasti Sanjaya kembali berkuasa, ditandai dengan kepemimpinan Rakai Pikatan atau Raja Pikatan yang menikahi Pramodawardhani dari dinasti Shailendra. Jadi bayangkan ya, Buckingham Palace saat itu belum ada. Kerajaan Inggris juga belum ada di zaman itu. Tapi dinasti Shailendra sudah membangun Candi Borobudur. Jika di era Renaissance Michelangelo membuat patung Pieta di tahun 1499 di abad 15 dan itu sangat terkenal, kita di abad 8 sudah membuat bangunan dengan 2.500 relief dan 500 patung Buddha. Kira-kira itu orang Jawa kuno atau orang dulu sekolah seninya di mana coba? Belajar ilmu matematikanya di mana? Belajar ilmu memahatnya di mana? Sistem pendidikan mereka itu seperti apa kira-kira? Makanya aku kurang setuju dengan orang yang mengaitkan pembangunan Candi Borobudur dengan jin. Seharusnya kita yang hidup di zaman modern bisa berpikir lebih logis dan sistematis. Padahal siapa tahu orang Jawa kuno itu lebih terdidik dan terpelajar dan memang menguasai ilmu arsitektur dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Sekarang aku akan membahas beberapa raja di Mataram kuno. Seperti yang sudah aku jelaskan, ada dua dinasti di saat itu. Yang pertama dinasti Sanjaya dan yang kedua adalah dinasti Shailendra. Raja pertama di dinasti Sanjaya tentunya adalah Raja Sanjaya itu sendiri. Kemudian ada Rakai Panangkaran. Yang ketiga ada Rakai Warak dan kemudian Rakai Garung atau Raja Garung. Rakai di sini maksudnya pemimpin ya atau raja. Kemudian ada Rakai Pikatan yang mengembalikan kekuasaan dinasti Sanjaya dengan menikahi Pramodawardhani. Kemudian ada Rakai Kayuwangi dan yang terakhir ada Rakai Watuhumalang. Raja terakhir di dinasti Sanjaya yang berkuasa di Jawa Tengah sebelum ibu kota dipindahkan. Kemudian raja-raja yang memimpin di dinasti Shailendra atau yang berhubungan dengan Buddha Mahayana itu ada Banu yang merupakan pendiri dinasti Shailendra itu sendiri, ada Indra yang mulai membangun candi-candi Buddha, kemudian ada Raja Samaratungga, raja yang membangun Candi Borobudur, dan yang terakhir ada Pramodawardhani, putri Samaratungga yang menikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Jadi kerajaan Mataram kuno memiliki dua agama utama, yaitu Hindu Siwaisme dan Buddha Mahayana. Agama Hindu dianut oleh dinasti Sanjaya, sedangkan agama Buddha dianut oleh dinasti Shailendra. Toleransi antar agama terlihat dari pernikahan politik antara Pramodawardhani yang beragama Buddha dan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Keberagaman agama juga tercermin dalam pembangunan candi-candi besar. Candi Borobudur mencerminkan ajaran Buddha Mahayana, sementara Candi Prambanan yang dibangun oleh dinasti Sanjaya merupakan candi Hindu terbesar dan peninggalan kerajaan Mataram kuno pun masih bisa kita lihat dan nikmati sampai sekarang. Yang pertama tentunya ada Candi Borobudur yang dibangun pada masa dinasti Shailendra dan ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar juga di Indonesia.
Kemudian ada Candi Sewu. Ini candi Buddha yang dekat dengan Prambanan. Ini juga menunjukkan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Dan ada Candi Kalasan, ada Prasasti Canggal, kemudian juga ada Prasasti Kalasan yang mengungkap hubungan antara dinasti Shailendra dan pembangunan candi. Dan sekarang aku akan membahas tentang runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Tentu saja yang namanya suatu peradaban itu pasti datang dan pergi. Itu memang sifat alami dari manusia ya, dan siklus hidup, tidak ada yang abadi. Jadi ada beberapa faktor ya yang menyebabkan Mataram kuno itu runtuh. Yang pertama karena ada letusan Gunung Merapi. Jadi memang letusan Gunung Merapi itu bukan hal yang baru, ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Bencana alam ini juga menyebabkan kehancuran ibu kota Mataram di Jawa Tengah, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Kemudian yang kedua, adanya perpindahan pusat kekuasaan. Jadi Empu Sendok mendirikan kerajaan Medang di Jawa Timur sekitar tahun 929. Dan yang terakhir juga adanya tekanan dari Sriwijaya. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar menekan Mataram dalam perdagangan dan ekspansi wilayah. Karena ada faktor-faktor tersebut, maka kerajaan Mataram hancur. Aku jelaskan lagi, Mataram Islam yang sekarang atau Kesultanan Yogyakarta yang sekarang memang berbeda dengan Mataram kuno. Tetapi sebenarnya Sultan Hamengkubuwono pertama yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV itu diyakini masih memiliki hubungan darah dengan Mataram kuno meskipun tidak secara langsung. Kerajaan Mataram kuno atau Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-8 dan 10 Masehi memang sudah lama runtuh, tetapi dinasti-dinasti yang muncul setelahnya masih memiliki keterkaitan dengan kerajaan tersebut. Sultan Hamengkubuwono adalah bagian dari dinasti Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16. Nah, Panembahan Senopati sendiri adalah keturunan dari Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pemanahan yang menurut beberapa sumber memiliki hubungan dengan penguasa Mataram kuno. Meskipun tidak terbukti ada garis keturunan langsung yang dapat dipastikan, banyak sejarawan meyakini bahwa penguasa Mataram Islam termasuk Kesultanan Jogja yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono masih memiliki hubungan genealogis dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, termasuk Mataram kuno. Hal ini juga diperkuat oleh silsilah yang dicatat dalam naskah-naskah sejarah Jawa, tapi mungkin ini keakuratannya aku tidak bisa memastikan 100% ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa budaya-budaya Mataram kuno pun masih dilestarikan di Yogyakarta. Untuk kerajaan Mataram Islam mungkin aku akan membahasnya di video yang berbeda karena mungkin akan panjang kalau aku jelaskan di sini. Jadi itu dia video dari aku, dan menurutku memang Indonesia ini negara unik ya. Kita satu-satunya negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tapi kita juga bukan negara Islam. Kita memiliki Candi Borobudur yang merupakan temple atau candi terbesar di dunia. Kita juga memiliki patung Yesus tertinggi di dunia, itu juga ada di Indonesia. Kita juga memiliki satu pulau yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, Bali. Jadi sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang sangat unik. Itulah kenapa aku ingin bercerita lebih ya tentang Indonesia, tentang sejarah, tentang sastra, dan juga mungkin tentang agama. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya.